salah satu keris peninggalan eyang saya ya, dan ini adalah jenis yang bisa dibilang sangat-sangat jarang ditemukan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu keris peninggalan eyang saya ya, dan ini adalah jenis yang bisa dibilang sangat-sangat jarang ditemukan. Bahkan dulu itu banyak yang bilang ini tidak pakem atau ada bagian ricikan keris yang kropos. Nah, nanti akan kita lihat ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang langsung saja kita lihat ya kerisnya ya. Nah, ini adalah salah satu keris sepuh ya. Ini era Majapahit ya, walaupun mungkin bukan buatan empu terkenal ya. Tapi ini jelas memang ukuran dan ciri-ciri sor-soran ini adalah keris-keris yang seera Majapahit ya. Nah, kalau teman-teman lihat bagian sor-soran ini, dia cuma punya kembang kacang ya. Dan ini tidak ada jalen atau lambe gajah. Selama ini, kalau kita melihat keris, kalau ada kembang kacang, itu pasti ada jalen dan lambe gajah. Apakah benar seperti itu ya? Nah, kita kembali ya ke belakang dulu, terutama yang tentang istilah pakem-pakem keris itu ya. Nah, sebenarnya jadi pakem atau standar keris di suatu era itu yang cukup ketat itu di era Sultan Agung ya. Kalau yang tercatat ya, di Majapahit pun sebenarnya sudah ada ya, karena di Majapahit sudah ada yang namanya empu pekelun atau empu utama ya, dan biasanya itu yang jadi istilahnya patokan empu yang lain, walaupun nggak semua empu yang ada saat itu selalu ngikut gaya yang empu pekelun itu ya. Nah, kalau yang di era Sultan Agung, nah ini memang tercatat cukup rapi, cukup jelas ya. Jadi di era tersebut, jadi Sultan Agung sampai mengumpulkan sekitar 800 empu ya, atau pembuat keris atau pembuat senjata ya. Sebenarnya salah satu tujuan utamanya adalah membuat senjata untuk menyerang Batavia. Itu salah satu tujuan utamanya. Nah, di antara 800 empu itu diambil 9 ya, 98 itu ya. Cuman yang jelas empu itu yang akan jadi istilahnya empu tindih atau empu pekelun ya. Jadi yang membawa empu-empu yang lain, dan konon memang karya empu-empu tersebut itu yang jadi patokan saat itu ya. Makanya ada istilah saat itu empu keraton, empu dalem, jadi seperti itu ya. Nah, dan rata-rata di era itu, bahkan di Madura yang di era-era sebelumnya kayak Majapahit itu di era Majapahit punya gaya sendiri. Di era Mataram terutama Sultan Agung dan seterusnya itu banyak yang keris Madura yang gayanya istilahnya ikut di Mataram ya, di Mataram, walaupun masih ada yang pakai gaya Madura sendiri ya. Nah, itulah seperti itu ya. Jadi di era Mataram tercatat dengan bagus ya. Bahkan sampai nanti di era nanti nom-noman PBHB di PB itu, jadi memang sudah ada pencatatan ya tentang dapur-dapur keris ya, pakem-pakem dapur keris ya. Nah, itu yang mungkin sering teman-teman lihat ya. Nah, kebanyakan yang kita tahu kalau keris ada kembang kacang itu pasti ada jalen dan lambe gajah. Dulu awalnya sih banyak bilang mungkin kropos, tapi ini sudah saya teliti berkali-kali bahkan pakai kaca pembesar, dan ini memang nggak kropos ya, bukan kropos. Ini memang nggak ada jalen dan nggak ada lambe gajahnya, dan cuman ada istilahnya kembang kacang. Jadi kembang kacang tanpa jalen dan lambe gajah. Dulu sempat bingung ini namanya apa gitu ya. Tapi ternyata akhirnya di salah satu literatur, walaupun bukan literatur lama ya, tapi literatur ini rujukannya juga dari beberapa literatur lama, cuma saya yang nggak baca referensinya aja ya. Nah, di salah satu buku keris yang ditulis Pak Udoyo Dipuro, ternyata dapur-dapur keris walaupun nggak ada gambarnya tapi ditulis ricikannya ya. Ini memang ada, jadi memang yang keris lurus seperti ini, ricikannya kembang kacang tapi tanpa jalen dan lambe gajah ya. Itu dapurnya adalah dapur tambal. Jadi akhirnya terjawab sudah pertanyaan saya dulu, dan ternyata memang keris seperti ini, ricikan seperti ini itu memang ada ya. Ini memang ada. Nah, mungkin itu saja sekilas dari saya tentang keris-keris yang mungkin di literatur lain nggak tercatat ya, atau mungkin karena kita memang kurang referensi aja, jadi sering bilang kayak oh keris ini nggak pakem, atau keris ini ya itu pasti owan atau apa gitu ya. Jadi sekarang referensi itu sebenarnya ada banyak ya ditemukan ya, termasuk
literatur lama sekarang sudah banyak yang format PDF-nya ya, yang bisa teman-teman temukan di online. Nah, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Di salah satu buku keris yang berjudul Keris, Daya Magis, Manfaat, Tuah, dan Misteri yang disusun oleh Pak Udoyo Doyodipuro, mungkin teman-teman bisa menemukan dapur-dapur keris yang mungkin di literatur lain belum tercatat ya. Jadi salah satunya ini yang motif tambal atau yang dapur tambal ya. Jadi ini salah satu keris lurus dengan ricikan khas, yaitu cuman pakai kembang kacang saja ya. Sabenendra saking wisma lelono laladan sepi, ngingsep sepuhing supono, mrih pono panaweng kapti. Setiap pergi dari rumah, berkelana di tempat yang sepi, mencari ilmu agar mengetahui kehendak hati.